Hai Girl Kids, welcome back to our online service. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah menolong kami dari awal hingga akhir untuk dapat beribadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih, berikanlah kami hikmat supaya kami bisa mengerti isi dari hati-Mu dan biarlah kami dapat mengikutinya semua dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk yang Kau berikan. Haleluya, amin. So, selamat beribadah ya. God bless you. Hai Voltagers, mari kita semua bangkit berdiri dan puji Tuhan bersama-sama. Woo! Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. One more time. Raja mulia. Let's sing together with me. Come on. Woo! Semua tepuk tangan seperti ini ya. Di atas kepala. Go, go, go. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku.
kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. Nyanyi sama-sama bareng kita ya. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, go. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya, praise Jesus. Yuk semuanya Voltagers, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, mari sembah Yesus. Oh, mari tinggikan namanya. Oh, Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi dari awal ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku
menyesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku dan hidupmu, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu merancangkan yang terbaik atas setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, sekalipun saat ini kami bisa online service Tuhan di rumah, kami gak bisa ke gereja Tuhan seperti biasa, tapi kami percaya waktu-Mu bukanlah waktu kami. Engkau yang tahu waktu yang terbaik ya Bapa, hingga kami dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami ya Bapa. Kami dapat bisa ngomong-ngomong Tuhan, kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu seperti sebelumnya Tuhan. Kami percaya waktu itu adalah waktu yang paling tepat dan paling indah. Kalau saat ini kami mau mendengarkan Tuhan isi hati-Mu, biarlah Engkau siapkan kami Tuhan, hati, pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat menyimak Tuhan firman yang akan disampaikan ya Bapa pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Voltage, we are God's Top Agent. Wah, senang sekali nih kita ketemu lagi di hari Minggu bersama Kak Velo dan juga Kak Jin. Hari ini kita mau membahas nih tema tentang caring. Tapi tema yang mau diangkat adalah caring for ourselves while caring for others. Kok lucu ya? Waktu kita care dengan diri kita, sebenarnya kita tuh juga care dengan sesama kita. Waktu kita care dengan sesama kita tuh juga care dengan diri kita. Sebenarnya apa sih arti dari caring? Menurut Kak Jen, peduli itu apa? Peduli itu waktu kita itu nggak memikirkan tentang diri kita sendiri, tetapi kita juga memikirkan orang lain, Kak Velo.
Ya, betul sekali. Kita nggak hanya fokus dengan apa nih perlunya, aku perlu ini, aku perlu itu. Enggak, tapi kita juga memikirkan, wah orang itu kenapa ya? Wah kenapa? Hal itu adalah kita tuh peka. Kita itu mau untuk memberikan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan tuh untuk orang lain. Nah, pada saat itulah kita itu sedang mendewasakan diri kita. Kita nggak hanya fokus dengan egois gitu loh, self-centris, keperluan kita yang kita pikirin, orang lain kita nggak peduli kayak Selalu gitu. aku terus. Nah, bukan. Pada saat kita peduli, kita tuh sedang mendewasakan diri kita. Mengapa? Karena pada saat kita peduli, berarti kita itu sedang meletakkan keperluan kita di belakang dulu dan kita mementingkan keperluan teman kita. Terkesannya rugi gitu ya, sepertinya kita kayak kok kita nggak dapat apa-apa, kan padahal aku juga perlu. Tunggu dulu, karena ada berkat di balik kepedulian. Kita bisa melihat teman kita peduli atau tidak, atau bahkan nih kita bisa mengukur sebenarnya diri kita sudah peduli nggak sih sama teman kita. Ada 4 hal, yaitu yang pertama dari perkataan. Kalau kalian renungkan, kalian pikir-pikir, kira-kira kalian itu sudah mengatakan yang baik nggak? Perkataan kalian itu membangun nggak sih pada saat teman kalian tuh lagi nggak bisa ujian atau teman kalian lagi bete? Apa kalian tambah hahaha atau kalian tambah aduh nggak apa-apa sekarang gini? Itu perkataan itu sangat mencerminkan apakah kalian peduli atau tidak. Selain itu, perbuatan. Tentu dong, kalau cuman pemikiran tapi nggak ada perbuatannya, itu sama aja bohong. Kalau perbuatan kita juga peduli, itu sudah checklist, itu sudah 2 kali yang benar. Ada lagi, yang ketiga, yaitu dari pemikiran kita. Kita buka Alkitab kita sama-sama di kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sudah dapat? Semuanya Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kak Velo bacain ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apakah selama ini pada saat kita karantina diri di rumah, apakah kita selalu uring-uringan, bosen? Ataukah sebenarnya hati kita tuh bersyukur Tuhan masih memiliki rumah, masih memiliki keluarga, kesehatan. Atau kalian hanya terus menyalahkan keadaan di sekitar? Itu juga termasuk bentuk di kepedulian. Dan yang terakhir adalah pemberian. Betul, pemberian. Gak cuman waktu Christmas atau gak cuman waktu tahun baru gitu ya, ulang tahun. Tapi apakah di keseharian kita sudah memberi? Memberi itu bukan melulu loh, Kak Jen, Kak Velo, itu send hadiah, paket, makanan setiap hari. Enggak, tapi apakah kita sudah menaruh perhatian kita, peduli nih, bantu cuci piring mama, bantu bersihin tempat tidur. Itu adalah bentuk pemberian kita sebagai anak kepada orang tua. Nah Kak, ngomong tentang caring ya, aku tuh jadi keinget cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Voltagers pasti udah familiar nih dengan cerita ini. Karena ceritanya nih ya, ini kan pada Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca secara rinci di situ cerita tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Murah hati. Nah, di situ ceritanya ada seseorang yang sedang kerampokan, mengalami hal buruk. Tetapi yang mau memberi pertolongan adalah orang Samaria ini. Sebelumnya Kak Velo, ada orang-orang lain yang lewat di depannya orang ini, tapi tidak memberikan pertolongan. Orang itu adalah imam dan seorang Lewi. Tahu nggak sih imam dan Lewi itu seperti apa?
seorang imam itu kalau saat-saat ini tuh seperti seorang pendeta, benar ya Kak, yang khotbah, yang memberikan pesan-pesan Tuhan, itu adalah imam seperti saat ini. Sedangkan kalau orang Lewi, dia itu adalah satu dari 12 suku Israel. Anggapannya dia itu adalah suku yang terpandang, yang dianggap lebih bagus dibandingkan yang lain. Dan Lewi ini adalah suku yang pelayanan seperti PAW nyanyi gitu ya, main musik, membawakan puji-pujian buat Tuhan. Tetapi dari dua orang ini yang adalah orang yang anggapannya tuh dekat sama Tuhan, melakukan pelayanan untuk Tuhan, tetapi malah dia nggak punya rasa peduli itu sama orang yang lagi susah. Malahan orang Samaria yang dia itu dikucilkan karena dia itu adalah keturunan Yahudi campuran, bukan Yahudi asli. Jadi orang-orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria, tapi malah dialah yang memiliki rasa peduli sama orang yang sedang mengalami hal buruk itu. Dia menolong orang itu dan akhirnya menunjukkan rasa kasih sama orang itu. Karena voltagers sebenarnya peduli itu bukan Alkitab bilang bahwa yuk kita taruh kasih kepada sesama manusia. Tetapi sesama manusia berarti bukan orang yang sama dengan kita. Orang yang sama-sama keren sama kita, sama-sama pinter, sama-sama cantik, populer, atau sama-sama apalagi. Justru di saat orang itu berbeda dengan kita, disitulah kita diuji. Apakah kita tetap peduli sama orang lain? Dan untuk kita bisa peduli sama orang lain, kita butuh kasih karunia dari Tuhan, Kak Velo. Kita butuh kasih yang murni dari Tuhan. Karena dengan kasih itulah, dengan kita sendiri itu full, baru kita bisa membagikan ke orang lain. Makanya penting buat kita dekat dengan Tuhan supaya kita juga bisa berbagi kasih, peduli ke orang lain ya Kak Velo. Karena peduli ke orang lain tuh nggak rugi. Iya, betul sekali. Sama seperti gelas yang berisi air. Kalau kita diibaratkan sebuah gelas, tapi kita tidak punya air, maka kita nggak akan bisa membagikan air itu kepada sesama kita. Tapi kalau gelas kita penuh kasih, kita penuh dengan peduli, maka dengan mudah kita dapat sharing kepada teman-teman kita. Kalau kita berpikir peduli itu banyak yang kita korbankan, waktu, misal, tenaga, seperti orang Samaria yang murah hati ini, dia bayarin dulu loh Kak tempat rumah sakitnya orang itu, dia kasih keledainya buat dinaiki orang itu. Tentu waktu dan tenaga dan biaya juga dia keluarkan. Tapi guys, seperti Kak Vela tadi udah bilang, peduli itu membawa berkat buat hidup kita. Ada 3 berkat yang bisa kita peroleh ketika kita peduli sama orang lain. Pertama, pertumbuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan, yaitu mengalami kedewasaan secara rohani, emosional, dan juga sosial. Karena waktu kita peduli, kita tuh mengutamakan orang lain. Dan tanpa sadar, disitulah kita jadi tambah dewasa. Akhirnya berkat itu turun ke atas kita. Kita akan mengalami pertumbuhan secara kerohanian, secara emosional, dan juga secara sosial. Kemudian yang kedua, kita akan semakin dalam memahami tentang kehidupan. Ketika kita menolong orang lain, kita peduli ke orang lain. Misalnya nih, waktu kita lagi karantina gini ya Kak Velo, kadang kita di rumah mungkin ada Zoom dari sekolah, atau kita meeting, kita pertemuan apa, kesibukan kita sendiri, atau mungkin kita bingung mau ngapain. Stop, yuk kita peduli sama orang tua kita bantu. Sehingga waktu kita meluangkan waktu, kita tuh jadi tahu, oh ternyata ini toh yang lagi dipikirkan orang tuaku. Kita tolong teman lain, kita peduli sama orang lain, kita jadi tahu kehidupan mereka. Damai itu akan turun ke atas kita, dan damai itu adalah berkat buat hidup kita. Dan yang ketiga adalah mengubah cara pandang kita melihat kehidupan. Ada kalimat nih Kak Velo, pandanglah sekelilingmu, maka kamu akan lihat banyak peluang untuk memberi dan melayani. Berkat itu akan turun ke atas kita. Percayalah guys, waktu kita menolong orang lain, kita peduli orang lain, yang kita
tolong yang kita pedulikan itu bukan cuma orang itu, tapi juga Bapa di surga. Karena waktu Kak Jen nolong Kak Velo atau peduli ke Kak Velo, Tuhan Yesus itu lebih cinta lagi ke Kak Velo daripada bentuk rasa sayang Kak Jen ke Kak Velo. Karena itu ketika kita menolong seseorang, kita juga sedang memberi kemuliaan buat Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan juga. Ya, Tuhan kita tuh bukan Allah yang tidur. Tuhan kita tuh melihat setiap perbuatan kita. Tapi bukan berarti karena kita peduli kita dapat berkat lalu kita kejar berkatnya. Bukan. Tapi sungguh-sungguh dari dalam hati ketika kita peduli dengan sesama kita, Tuhan tuh gak pernah tidur. Tuhan itu bukan Allah yang hitung-hitungan dengan kita. Enggak, Tuhan itu pasti dengan mudahnya membuka tingkap langit. Berkat itu atas hidup kita. Bukan berarti berkat tuh selalu melulu tentang handphone baru, baju baru. No, bukan hanya itu. Uang Tetapi jajan nambah. Nah, uang jajan nambah, para parents. Bukan, tapi berkat hikmat, pengetahuan, berkat teman, tambah banyak teman. Itu Udah juga bergaul berkat. gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Itu adalah berkat. Peduli dengan sesama itu sangat penting. Kita nggak boleh hanya stop di sini aja. Kita harus terus membangun, mengembangkan kepedulian itu. Nggak hanya melulu di lingkup teman kita aja. Ada loh beberapa anak yang malah lebih peduli dengan temannya dibandingkan dengan saudaranya. Stop. Saudara kalian, keluarga kalian tuh adalah orang-orang yang paling dekat, orang-orang inti dalam kehidupan kalian. Pedulilah kepada mereka, kasihi mereka, meskipun Koko, Meme, atau Koko, Titi, Cece, Meme, macam-macam deh. Itu kalau di rumah ribut lah, rebutan mainan atau apa, tetap kasih mereka. Janganlah buat keributan dengan sesama, dengan saudara apalagi, karena itu tidak membawa berkat buat kalian. Percayalah, pada saat kalian peduli terhadap diri kalian, saat itu juga ingatlah bahwa teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian itu juga perlu kepedulian kalian. Saat kalian peduli dengan sesama kalian, orang-orang sekitar kalian, kalian sedang mempedulikan diri kalian. Yuk kita buka ayat terakhir kita, yaitu di Matius 22 ayat yang ke-38. Kak Velo bacakan ya. Itulah, bukan 38 tapi ayat yang ke-39. Kak Velo bacakan ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apapun yang kalian perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi kalian juga harus mengasihi sesama kalian seperti kalian mengasihi diri kalian sendiri. Yuk kita tutup Alkitab kita mau doa berkat sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Di setiap kehidupan kami, di setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, Engkau sudah mengetahuinya. Dan kami bangga Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang peduli terhadap kami. Ajari kami Tuhan untuk lebih lagi kami care Tuhan dengan keluarga kami, papa, mama, saudara kami, teman-teman kami Tuhan di sekolah ya Bapak, dimanapun kami berada. Tumbuhkan Tuhan, ingatkan kepada kami agar kami bisa peduli Tuhan terhadap teman-teman kami. Bukan karena mereka memakai sepatu dengan merek yang sama, bukan karena mereka satu sekolah dengan kami, bukan karena mereka satu kelas dengan kami, bukan Tuhan, tetapi karena benar-benar Tuhan kami mengasihi mereka Tuhan seperti kami mengasihi Engkau. Ajari terus kami, ingatkan kami ya Bapa, bentuk kami Tuhan menjadi serupa denganmu karena Engkau Allah yang peduli. Voltagers, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi kalian lebih dari apapun. Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik atas hidup kalian. Kesehatan, perlindungan itu ada dalam hidup kalian, keluarga kalian jadi diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Bye-bye. Gimana ibadah hari ini? Pastinya seru kan ya? Yuk sama-sama kita berdoa untuk persembahan ya.
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Berkati ya Tuhan, supaya ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi kami ingin memberi dari apa yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So, see you next week. God bless you.